Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan PPT saya yang berjudul Sistem Transmisi Manual Mobil dan Motor. PPT ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Risma Aulifikri dengan nomor NPM 2021407109. Saya dari kelas TEP B. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sistem transmisi manual pada mobil. Pengertian sistem transmisi manual yaitu suatu proses mengubah kecepatan tertentu pada roda yang bergerak dari bagian yang ada pada mesin yang menghasilkan sebuah tenaga. Nah, kemudian slide selanjutnya yaitu sistem transmisi manual pada mobil ini memiliki 3 jenis perpindahan. Yang pertama yaitu sliding mesh. Cara kerjanya yaitu roda pada gigi yang digerakkan untuk bisa mengatur kecepatan dari output. Sliding mesh ini sudah jarang digunakan karena pada saat terjadi putaran tinggi, dua roda gigi tersebut yang saling berkaitan, hasil putarannya akan menghasilkan yang berbeda. Nah, karena itu hal ini menimbulkan perpindahan gigi yang tidak halus, jadi menimbulkan gangguan pada saat mengemudi. Kemudian jenis perpindahan yang kedua yaitu ada constant mesh. Nah, jenis sistem ini membutuhkan coupling pada proses perpindahannya dari poros input ke poros output. Proses ini memanfaatkan kaitan antara roda gigi yang tetap atau konstan. Nah, jenis perpindahan sistem transmisi manual pada mobil yang terakhir yaitu ada synchromesh. Cara kerjanya itu hampir sama dengan constant mesh, tapi dia memiliki komponen yang dapat menyamakan putaran roda gigi sebelum komponen tersebut saling berkaitan.
Nah, kemudian ada komponen pada sistem transmisi manual pada mobil ini. Yang pertama yaitu ada poros input transmisi. Komponen ini merupakan poros atau roda gigi yang bekerja dengan kopling. Fungsi dari input ini yaitu untuk memutar gigi pada gearbox. Yang kedua yaitu gigi transmisi. Gigi transmisi berfungsi sebagai pengubah input tenaga yang dihasilkan oleh mesin menjadi output gaya yang dihasilkan. Perubahan ini tentunya akan menyesuaikan dengan keadaan atau kebutuhan yang disesuaikan pada kendaraan tersebut. Kemudian ada gigi penyesuaian. Gigi penyesuaian ini merupakan komponen yang sangat terlihat pada saat pengemudi bisa memindahkan gigi dengan nyaman atau aman, walaupun mobil dalam keadaan sedang berjalan. Kemudian yang keempat ada garpu pemindah. Garpu pemindah ini berfungsi untuk memindahkan gigi sesuai pada porosnya, sehingga gigi akan lebih mudah untuk dipasang atau dipindahkan oleh pengemudi. Kemudian yang kelima ada tuas penghubung. Tuas penghubung ini yaitu sesuai namanya adalah penghubung antara tuas persneling dengan shift fork atau yang sering disebut dengan garpu pemindah. Nah, yang keenam ada tuas pemindah persneling. Gunanya untuk pengendali pengemudi untuk bisa memindahkan gigi transmisi sesuai dengan keadaan mengemudi yang mereka inginkan atau yang sedang mereka lalui. Kemudian yang ketujuh ada bak transmisi. Bak transmisi ini yaitu sebagai dudukan bearing transmisi beserta dengan poros-porosnya, dan juga bisa digunakan sebagai wadah untuk menyimpan oli transmisi pada mobil. Yang ke-8 yaitu ada output shaft, yaitu sebuah poros yang memiliki fungsi memindahkan torsi yang berasal dari sistem transmisi ke gigi yang paling akhir. Selain itu juga komponen ini bisa digunakan sebagai dudukan persneling pada sebuah mobil. Kemudian ada bantalan atau bearing komponen. Nah, bearing komponen ini fungsinya yaitu untuk mengurangi gesekan yang terjadi antara permukaan komponen yang terjadi di dalam sebuah sistem transmisi tersebut. Nah, yang ke-10 ada counter gear, digunakan untuk menghasilkan torsi dari gigi input menuju gigi kecepatan. Yang ke-11 yaitu ada reverse gear. Fungsinya yaitu mengubah arah putaran output shaft. Nah, keadaan ini yang membuat mobil bisa berjalan mundur ketika pengemudi menggerakkan tuas persneling ke arah reverse gear. Nah, yang ke-12 ada hoop slap hoop. Hoop slap hoop ini berfungsi untuk pengunci penyesuaian gigi percepatan tersebut. Yang ke-13 yaitu ada speedometer gear. Dengan adanya speedometer gear ini pengemudi dapat mengetahui
kecepatan yang digunakan atau yang sudah digunakan itu, yaitu supaya bisa lebih terukur oleh pengemudi. Nah, slide selanjutnya ada cara kerja transmisi manual. Pemindahan gigi pada transmisi manual mobil dilakukan menggunakan kopling atau persneling. Pengemudi pada mobil perlu mengendalikan pedal gas, kopling, dan tuas transmisi dengan baik. Nah, kemudian ada keunggulan pada mobil dengan menggunakan sistem transmisi manual ini. Yang pertama, keunggulannya yaitu lebih murah. Harga mobil yang dibeli dengan sistem transmisi manual ini tidak terlalu mahal. Kemudian saat akan dijual kembali, harganya pun tidak akan cepat jatuh atau cepat turun, sehingga sangat murah sekali dan sangat worth it. Kemudian yang kedua, yaitu ada bahan bakar yang irit. Mobil dengan menggunakan sistem transmisi manual ini itu sangat menghemat bahan bakar. Kemudian yang ketiga, yaitu gaya yang dihasilkan oleh sistem transmisi manual ini akan tinggi setelah digunakan pada mobil. Kemudian yang keempat, penggunaan oli yang tahan lama. Dan yang kelima, yaitu mudah dirawat, karena mudah dideteksi oleh pembuat yang menggunakan sistem transmisi manual ini. Nah, itu tadi sistem transmisi manual yang digunakan pada mobil. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem transmisi manual pada motor. Nah, yang pertama ini menampilkan pengertian dari sistem transmisi manual pada motor. Pengertian dari sistem transmisi manual pada motor ini yaitu perpindahan kecepatan dengan pemindahan gigi yang menggunakan kaki si pengemudi ini. Pemindahan kaki ini terdapat pada tuas persneling dengan menyesuaikan kecepatan yang dibutuhkan atau sesuai dengan keadaan yang pengendara lalui. Nah, beralih kepada slide yang selanjutnya, yaitu ada fungsi utama transmisi manual pada motor ini. Fungsinya yaitu yang pertama, meneruskan tenaga yang dihasilkan dari putaran mesin ke roda penggeraknya. Kemudian fungsi yang kedua yaitu merubah gaya yang dihasilkan oleh mesin tersebut sesuai dengan kondisi atau keadaan yang dilalui oleh pengendara.
Selanjutnya kita akan membahas komponen-komponen yang ada pada sistem transmisi manual pada motor. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan tentang komponen yang berada pada mobil yang menggunakan transmisi manual. Kemudian ini kurang lebih sama dengan komponen yang berada di dalam sistem transmisi manual yang terdapat pada mobil. Nah, komponen yang pertama yaitu ada poros input. Fungsi dari poros input ini yaitu menangkap putaran dari kopling, kemudian akan ditujukan ke gearset yang berada di dalam sistem transmisi. Kemudian ada input gear. Input gear ini sendiri fungsinya sebagai gigi pemutar yang menggerakkan roda gigi counter. Kemudian komponen yang ketiga ada output shaft. Output shaft ini atau bisa disebut poros output merupakan batang besi yang berbentuk silinder. Kemudian dia terletak pada di belakang input shaft. Pada output shaft ini, roda gigi pengubah gaya yang diletak. Kemudian yang keempat ada output gear. Output gear ini sama dengan input gear, hanya saja output gear berperan sebagai driving gear yang berfungsi untuk memutar rantai agar motor bisa terus berjalan dan bisa bergerak. Kemudian yang kelima ada speed gear. Speed gear ini merupakan bisa dikatakan roda tidak terpaut dengan poros ini. Kemudian komponen yang keenam ada counter gear. Counter gear ini fungsinya sendiri yaitu untuk menyalurkan putaran dari input gear ke masing-masing speed gear. Kemudian yang ketujuh ada sliding gear. Sliding gear ini atau roda gigi ini berperan untuk memilih percepatan transmisi yang akan digunakan. Kemudian yang ke-8 ada tuas transmisi. Tuas transmisi ini fungsinya yaitu sebagai input yang digunakan pengendara motor supaya mengatur percepatan transmisi. Kemudian yang ke-9 ada selector arm. Nah, fungsi dari komponen ini yaitu dia terletak setelah tuas transmisi. Kemudian lengan ini akan bergerak setelah ditekan atau mengungkit tuas transmisi. Kemudian yang ke-10 ada overshift arm. Fungsinya sendiri yaitu untuk mencegah agar putaran selektor drum tidak berlebihan. Kemudian yang ke-11 ada arm return spring. Nah, fungsi dari komponen ini yaitu untuk mengembalikan posisi lengan saat mengembang. Kemudian yang ke-12 ada selector pin. Nah, fungsi dari selector pin ini fungsinya sebagai media untuk memutar selektor drum. Nah, selektor drum ini berfungsi untuk dudukan shift fork sehingga ketika drum berputar shift fork akan bergerak ke kanan kemudian ke kiri sesuai dengan lekukan alurnya. Kemudian gerakan ini juga akan dimanfaatkan untuk memindahkan sliding gear. Nah, yang terakhir
ada shift fork. Shift fork ini atau bisa disebut dengan garpu pemindah, fungsinya yaitu shift fork ini akan memindahkan posisi sliding gear agar bisa berkaitan dengan salah satu speed gear. Kemudian ada cara kerja dari sistem transmisi manual pada motor ini. Caranya yaitu putaran mesin pertama akan diaktifkan melalui starter dan akan menyebar ke kampas kopling. Kemudian pengemudi akan memindahkan perangkat transmisi atau stick shift untuk memilih gigi sesuai kebutuhannya. Setelah itu, gigi terpilih, pengemudi akan melepas kopling, kemudian akan memutuskan transmisi dari mesin tersebut. Setelah itu, putaran mesin akan diteruskan ke transmisi melalui poros transmisi. Kemudian akan memutar roda melalui drive, shaft, dan final drive. Kemudian, putaran roda akan menggerakkan sepeda motor. Nah, saat pengendara ingin mengubah kecepatan, pengemudi perlu memindahkan stick shift ke gigi yang berbeda atau yang akan digunakan dan melepaskan kopling untuk mengaktifkan transmisi baru. Nah, kemudian selain mobil dengan menggunakan sistem transmisi manual ini, motor juga memiliki beberapa keunggulan karena menggunakan sistem transmisi manual ini. Yaitu pertama, dia lebih murah harganya karena dengan menggunakan sistem transmisi manual ini harganya lebih terjangkau. Kemudian juga jika dijual kembali itu tidak akan harganya jatuh lebih jauh. Kemudian hemat dalam penggunaan bahan bakar dan kecepatan yang dihasilkan bisa disesuaikan. Kemudian ada mudah dirawat karena dibandingkan dengan sistem otomatis yang lebih susah untuk mendeteksi jika terdapat komponen yang rusak. Nah, itu tadi PPT saya yang berjudul Sistem Transmisi Manual Mobil dan Motor yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.